Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Camat Kecamatan Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati, dosen pendamping KKN Universitas Hasanuddin, gelombang 106 Kecamatan Makassar, yang kami hormati, Lurah Sekecamatan Makassar atau yang mewakili, dan tak lupa pula peserta KKN yang saya banggakan. Selamat datang saya ucapkan dalam acara seminar program kerja KKN Universitas Hasanuddin, gelombang 106 Kecamatan Makassar. Untuk mengawali acara kita kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara ini. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu diawali dengan pembukaan yang sedang berlangsung saat ini, acara kedua yaitu sambutan-sambutan, acara ketiga yaitu pembacaan doa, acara keempat adalah acara inti, dan acara terakhir yaitu penutupan dan foto bersama. Hadirin sekalian, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh dosen pendamping KKN Universitas Hasanuddin, gelombang 106 Kecamatan Makassar, Bapak Dr. Muhammad Ismail Pabo, SE MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan KKN ini kita mulai dari setelah kita diterima oleh wali kota. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili beliau, belum disampaikan siapa yang akan mewakili. Menurut koordinator kecamatan, Pak Camat lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ada rapat di balai kota, sehingga ada yang mewakili Pak Camat. Mudah-mudahan kita bisa berkenalan. Baik, dengan memulai seminar kegiatan ini, kita menganggap bahwasanya KKN di Kota Makassar ini sudah dapat dilaksanakan dengan koordinasi bersama pemerintahan wilayah, baik kelurahan maupun utamanya kecamatan, yang pada saat penerimaan, alhamdulillah, pihak kecamatan sudah hadir bersama kita pada saat penerimaan di wali kota. Tinggal bagaimana respon, mudah-mudahan kita dapat respon dengan baik oleh Bapak atau Ibu Kelurahan yang berada di wilayah masing-masing. KKN saat ini di kecamatan, khusus yang ditempatkan di Kecamatan Makassar, karena model KKN tematik ini adalah di mana mahasiswa berlokasi. Assalamualaikum Bu, Ibu Sekretaris Kecamatan. Iya. Ya. Jadi KKN tematik ini memang ini sudah berlangsung 3 gelombang, di mana tematik dilaksanakan ini karena pandemi COVID-19, sehingga mahasiswa tidak perlu pergi ke daerah, tetapi bagaimana mereka ber-KKN di tempat domisili mereka masing-masing. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya mahasiswa KKN yang berada di Kecamatan Makassar ini ada berjumlah 26 orang, terdiri dari berbagai macam fakultas, yang hampir semua jurusan ada kecuali yang fakultas kedokteran yang saya tidak dapatkan, tapi ada dari ilmu kesehatan juga ada.
Kebetulan koordinator kecamatan ini juga bagian dari kedokteran, tapi jurusannya adalah psikolog. Jadi semoga kegiatan mahasiswa ini yang mereka tentunya sebagai mahasiswa sudah siap-siap untuk terjun ke wilayah KKN, walaupun sebenarnya itu di lokasinya sendiri atau di tempat domisili mereka, tapi bagaimana membawa ilmu dari kampus ke masyarakat sosial. Nah, ini agak biasanya mengalami hambatan. Tentunya berkat bimbingan dari pihak kecamatan, Pak Camat dan Ibu Sekretaris Kecamatan dan Pak Lurah atau Ibu Lurah, itu kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga KKN ini bisa, karena waktunya terlalu singkat, tidak sampai 2 bulan, sehingga program-program yang mereka sudah siapkan dari kampus ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua oleh wakil dari Kecamatan Makassar, yaitu Ibu Sekretaris Camat, yang sekaligus menerima mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 106 Kecamatan Makassar secara resmi. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dari Universitas Unhas, kami terima mahasiswa sebanyak 26 siap menerima ke Kecamatan Makassar sebagai motivasi mahasiswa dan anak-anak kami untuk KKN ya istilahnya, KKN untuk membantu kami di Kecamatan Makassar sampai di kelurahan untuk membantu melayani warga-warga dan masyarakat di sekitar masing-masing kelurahan. Minta maaf karena Pak Camat kami ada hal yang penting, dia wakili di oleh kota untuk menghadiri hari ini. Jadi sesuai program recover masing-masing untuk mahasiswa mengatasi di wilayah masing-masing untuk menghadapi cover ini. Program pemerintah. Ya, terima kasih banyak. Sampai sini kami terima dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya setelah kita mendengarkan sambutan-sambutan, selanjutnya akan ada pembacaan doa oleh Muhammad Dias Antama. Dengan hormat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Hadirin sekalian, marilah kita menundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita lakukan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafini amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walaka syukru kama yang bagi li jalali wajikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu berilah kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Allahumma ya Allah ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir ini masyarakat yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pembacaan doanya. Baiklah hadirin sekalian, tanpa menunggu lama lagi, mari kita melangkah ke acara inti. Jadi untuk acara inti yaitu pemaparan program kerja dan diskusi akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Hesterin. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Saudari Tamara selaku MC kita pada pagi hari ini. Jadi, izinkan saya Hesterin selaku moderator untuk melanjutkan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pemaparan program kerja oleh kelompok KKN Gelombang 106 Kecamatan Makassar. Pemaparan program kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu pemaparan program kerja kelompok oleh Saudara Muhammad Albar selaku koordinator kelompok Kecamatan Makassar, dan akan dilanjutkan dengan pemaparan program kerja wilayah oleh koordinator wilayah setempat. Saya selaku moderator akan membacakan panduan tata tertib selama pemaparan program kerja berlangsung. Selama pemaparan, peserta Zoom hendaknya menonaktifkan audio dan menjaga ketertiban. Di akhir tiap pemaparan program, para hadirin sekalian akan diberikan kesempatan untuk menanggapi pemaparan materi dalam sesi diskusi. Untuk memulai pemaparan materi pada pagi hari ini, Kepala Saudara Muhammad Albar, selaku Koordinator Kecamatan Makassar, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Albar sebagai Koordinator Kecamatan untuk KKN Unhas Gelombang 106 Kecamatan Makassar. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal, namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kami akan melakukan program kerja ini. Yang saya akan sampaikan itu program kerja kelompok yang terdiri atas 3 program kerja yang akan dilakukan secara serentak dan di setiap wilayah, kemudian 1 program kerja yang akan dilakukan secara terpusat di kecamatan. Mungkin slide next. Nah, baik. Jadi untuk program kerja pertamanya kami yang akan kami lakukan secara bersama-sama yaitu kampanye atau edukasi penerapan 5M dalam bentuk spanduk atau video. Nah, hal ini muncul diakibatkan oleh permasalahan yaitu selama pandemi COVID-19 ini terdapat masyarakat yang terlihat belum taat terhadap protokol kesehatan. Bahkan masih ada yang belum mengetahui beberapa hal terkait dengan penerapan 5M. Sehingga muncullah rencana kerja ini yaitu kampanye atau edukasi penerapan 5M begitu. Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk mengedukasi masyarakat dalam melakukan adaptasi sosial di masa pandemi COVID-19.
Rencana kerja ini akan dilakukan pada minggu ke-1 atau minggu ke-2 Juli 2021. Selanjutnya yaitu rencana program kerja yang kedua yaitu edukasi penggunaan masker dan distribusi masker untuk masyarakat. Nah, hal ini muncul karena kami melihat bahwa selama pandemi COVID-19 ini terdapat masyarakat yang terlihat tidak memakai masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, sehingga hal ini pun muncul dan maksud dan tujuan kegiatannya yaitu sebagai aksi nyata dari kami untuk meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat dan diharapkan masyarakat ini dapat tetap taat protokol kesehatan. Hal ini pun akan dilakukan pada minggu 1 sampai minggu ke-2 Juli 2021. Next. Ya baik, untuk program kerja yang ketiga kami akan kami lakukan juga secara bersama-sama di setiap wilayah, yaitu promosi usaha wilayah Kecamatan Makassar melalui media sosial. Hal ini muncul karena melihat bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Nah, dalam hal ini kami bermaksud agar UMKM yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat di luar, sehingga kami akan menggunakan media sosialnya kami untuk mempromosikan usaha-usaha yang ada di wilayah Kecamatan Makassar. Hal ini akan dilakukan sebagai strategi membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang selama ini terdampak pada pandemi COVID-19, serta untuk memperkenalkan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Makassar. Nah, adapun kegiatan ini, rencana kerja ini akan dilakukan dari minggu 1 sampai minggu ke-5, sehingga hal ini akan kami lakukan secara terus-menerus hingga minggu ke-5 hingga akhir KKN-nya kami di Kecamatan Makassar begitu. Adapun untuk program kerja yang keempat yaitu sosialisasi donor darah untuk masyarakat. Nah, dalam hal ini akan dipusatkan di kecamatan. Pada sosialisasi kali ini muncul karena kami melihat bahwa kebutuhan untuk stok darah terus bertambah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui pentingnya donor darah untuk dilakukan. Ada masyarakat yang takut untuk mendonorkan darahnya karena takut jarum suntik, takut lemah setelah mendonor, takut terjadi dampak negatif setelah mendonor, dan sebagainya. Sehingga hal ini pun ada untuk membantu Palang Merah Indonesia dalam mengedukasi masyarakat terkait donor darah. Untuk sosialisasi donor darah ini nantinya kami harapkan ada dari setiap perwakilan kelurahan yang mengikutinya, sehingga nantinya akan diikuti oleh beberapa warga ataupun dari pihak kelurahan untuk sosialisasi donor darah ini yang terpusat di Kecamatan Makassar. Adapun untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Juli 2021. Mungkin cukup sekian pemaparan untuk rencana kerja kami yang akan kami lakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Saya kembalikan ke Hestelin. Baik, jadi tadi itulah sisi pemaparan program kerja kelompok oleh Saudara Albar. Jadi sekarang saya akan membuka sesi diskusi. Kepada para hadirin sekalian, Bapak DPK dan perwakilan kecamatan dipersilakan untuk menanggapi. Baik, saya. Terima kasih Ibu Sekretaris Kecamatan. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Sementara ini tidak ada saya siap menerima saja mahasiswanya. Tidak ada ketangkapan untuk ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik, seperti lanjutkan saja. Masih. Baik. Jadi karena sepertinya sudah tidak pertanyaan lagi, kita akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pemaparan program kerja wilayah oleh koordinator wilayah setempat. Kepada koordinator wilayah 1, Saudara Devisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin Pak Dr. Ismail, izin Pak, izin Bu Sekretaris. Pertama-tama
izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Fakultas Hukum, nama saya Devriza Danusuara. Saya koordinator wilayah Kelurahan Marcaya, dan alangkah baiknya jika saya memperkenalkan anggota wilayah saya. Yang pertama Ainun Nurul, dia dari Fakultas Kedokteran Gigi, dan yang kedua Jian Fadila Ishak, dia dari Antropologi Sosial, dan yang ketiga itu Namira Islamiyah dari Sastra Inggris. Untuk mengefisienkan waktu, yang pertama marilah kita langsung ke pemaparan. Minta tolong untuk ya. Oke, yang pertama ini adalah program kerja dari Saudara Ainun Nurul dari Fakultas Kedokteran Gigi. Program kerja yang pertama dia ingin laksanakan adalah memberikan edukasi penyebaran poster mengenai pemeliharaan kesehatan gigi. Ini tentu berangkat dari permasalahan yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada masa pandemi. Dan yang kedua adalah membuat poster mengenai penggunaan masker yang baik dan benar di era new normal. Tentu ini program kerja dilaksanakan karena melihat kurangnya kesadaran, dan terdapat biasa kalau penggunaan masker satu kali pakai itu harusnya hanya sekali pakai, dan biasa orang menggunakan sampai berkali-kali. Jadi Saudara Ainun berinisiatif membuat poster tentang penggunaan masker yang baik dan benar. Lanjut. Ini adalah program kerja dari saya sendiri. Yang pertama, program kerja saya adalah penyuluhan hukum, pencegahan penularan COVID melalui media sosial. Nah, ini penyuluhan hukum saya fokuskan pada Perwali nomor 51 tahun 2021 tentang Makassar Recover. Tentu yang saya khususkan lagi tentang disiplin jam malam. Bagaimana UMKM yang tidak taat akan aturan dan protokol kesehatan. Dan program kedua saya yaitu membuat saringan air dari bahan-bahan bekas, karena ini program kerja pilihan, jadi saya tidak menyangkut pautkan dengan program kerja keilmuan saya. Dan lanjut. Nah, program kerja selanjutnya yaitu proker dari Jian Fadila Ishak. Nah, yang pertama dia ingin membagikan masker ke wilayah sekitar Kelurahan Marcaya. Tentu ini karena melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat Marcaya terhadap penggunaan masker. Lalu yang kedua, prokernya adalah penyebaran poster. Nah, penyebaran poster ini akan dipublikasikan lewat media sosial, contoh Instagram dan WhatsApp. Lanjut. Nah, ini adalah program kerja terakhir dari Saudara Namira Islamiyah, yaitu membuat poster edukasi mengenai pentingnya vaksin. Tentu vaksin ini diambil oleh Saudara Namira karena melihat kurangnya minat warga untuk melakukan vaksinasi. Jadi dia berinisiatif untuk membuat poster dan menyebarkan melalui media sosial tentunya. Dan program kerja selanjutnya adalah membuat video edukasi mengenai bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam program Makassar Recover. Tentu sehubungan dengan program Makassar Recover itu ada di Perwali nomor 51 tahun 2021. Dan dia lebih menspesifikasikan untuk vaksinasinya. Mungkin sekian dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Devisa selaku koordinator wilayah 1. Jadi sekarang, saya akan membuka sesi diskusi. Kepada Bapak DPK dan perwakilan kecamatan, dipersilakan untuk menanggapi. Ya baik, ada yang saya mau tanggapi tentang kegiatan dari wilayah 1 ini yang dikoordinir oleh Jihan Fadilah Ishak. Ada Jihan Fadilah Ishak. Jadi kegiatannya itu kelihatannya mirip dengan kegiatan dari yang dikoordinir oleh kecamatan, yaitu pembagian masker. Jadi kalau saya tidak salah dengar tadi, kecamatan juga akan merencanakan pembagian masker. Walaupun di sini nanti di programnya Jihan ini khusus di kecamatan di masyarakat Maricaya, tapi kan ini kecamatan Makassar, jadi dia tumpang tindih. Itu yang saya maksud. Mana Jihan? Bisa dijelaskan? Atau Korwil bisa jelaskan, silakan. Korwil 1, Devi. Ya, untuk pembagian maskernya itu dia memang agak tumpang tindih, tapi yang membedakan itu lebih ke masyarakat kecil yang ada di Kelurahan Maricaya. Itu yang saya dapat dari brokernya ini Jihan. Jadi dia lebih spesifik ke masyarakat kecil memang. Terus kalau kecamatan memang masyarakat yang mampu. Dia ke daerah pasar, Pak, kalau kecamatan. Ke daerah pasar. Oh. Jadi membedakan di sini Jihan dengan programnya adalah memasuki kelurahan RT ya, langsung ke RT. Ya, sedangkan untuk kecamatan lebih ke pusat-pusat keramaian, begitu maksudnya? Iya. Oke. Iya, silakan. Saya tidak jelas juga di sini mengenai rencana sumber dana, apakah swadaya atau yang lainnya gitu loh. Tidak kelihatan. Tapi Pak ini jawab untuk sumber dananya itu sendiri, karena kebanyakan ini langsung ke sosial media, dan hanya satu yang saya lihat pembagian masker itu, selebihnya sebagai poster-poster online itu tidak menggunakan biaya, Pak. Tapi mungkin untuk pembagian masker bisa langsung dijawab sama saudara Jihan. Mana Jihan? Sudah hadir belum? Tadi ke toilet. Nah. Soal dananya itu Pak, yang masker biaya sendiri Pak. Oh, lain-lain gitu ya? Iya Pak. Oh iya, terima kasih. Baik. Terima kasih Esther. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak. Jadi apakah masih ada tanggapan lain? Mungkin perwakilan kecamatan ingin memberi tanggapan atau teman-teman lainnya? Sepertinya tidak ada ya. Jadi kalau begitu kita lanjut saja ke pemaparan program kerja selanjutnya. Jadi pemaparan program kerja selanjutnya yaitu pemaparan program kerja wilayah 2 yang akan dibawakan oleh Saudara Giani. Kepada Saudara Giani, saya persilahkan. Ya baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Koordinator Wilayah 2 yang bertanggung jawab atas wilayah Maradikaya dan Maradikaya Selatan. Saya Giani Christopher Kusuma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan adapun anggota saya yang pertama yaitu ada Priska Angelina
yang kedua ada Tamara Auliani, yang ketiga ada Anissa, yang keempat itu ada Kelvin Enrico. Yang pertama saya akan membacakan program kerja yang berisi program kerja dari individu yang menyangkut pilihan dan keilmuan. Maka dari sini terdiri dari 10 program kerja dari masing-masing kami. Yang pertama itu rencana kerja, yaitu talk show interaktif. Ini merupakan program kerja yang dibuat oleh Rizka. Rencana kerja yaitu talk show interaktif, tak kenal maka tak kebal. Kenalan yuk. Permasalahan yang dihadapi yaitu maraknya berita yang belum terbukti kebenarannya terkait dengan vaksinasi COVID-19 yang beredar di media, sehingga menimbulkan rasa takut dan curiga di kalangan masyarakat yang belum divaksin. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu menyajikan informasi yang benar dan akurat terkait vaksinasi COVID-19 dari narasumber terpercaya, dalam kurung ada dokter atau ahli kesehatan. Menjawab keraguan dari pertanyaan masyarakat seputar vaksinasi COVID-19 dan memberikan edukasi terkait pentingnya vaksinasi sebagai salah satu bentuk pencegahan dan untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Rencana sumber dana dari kegiatan ini yaitu berasal dari lain-lain. Lain-lain ini mencakup dari diri sendiri ataupun sponsor yang ingin mensponsor kegiatan tersebut. Waktu pelaksanaan yang akan digunakan yaitu minggu kedua sampai minggu ketiga. Next. Yang kedua itu ada program kerja Fun Edu Cooking Class. Makan enak sama dengan makan sehat. Kemudian mengapa ini diadakan? Karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Maksud dan tujuan pula ada yang pertama, memberikan edukasi berkait gizi seimbang sembari mendemokan beberapa resep makanan yang memenuhi gizi seimbang, yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya memenuhi gizi seimbang sebagai salah satu bentuk pencegahan dan peningkatan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Next. Kemudian program kerja nomor 3 dan 4 ini berasal dari anggota saya, yaitu Tamara. Yang pertama itu membangun sebuah startup lorong gratis untuk pelaku UMKM, khusus untuk foto produk dan desain produk, baik untuk promosi maupun produksi. Mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Karena menurunnya penjualan UMKM yang diakibatkan oleh produk yang kurang menarik minat konsumen. Tujuan dari program ini dilakukan yaitu agar UMKM dapat menarik minat konsumen dengan foto dan desain produk yang pastinya menarik dan tercapai dan terpercaya sehingga dapat meningkatkan penjualan dari UMKM tersebut. Program ini akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Juli 2021. Kemudian ada program membuat sebuah video animasi menarik untuk anak-anak terkait dengan edukasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mengapa kegiatan ini diadakan? Karena kurangnya pengetahuan anak-anak tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan di masa pandemi saat ini. Maksud dan tujuan kegiatan ini dilakukan yaitu program ini agar anak-anak mengetahui betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan di minggu keempat bulan Juli 2021. Next. Kemudian program kerja nomor 5 dan 6 ini berasal dari anggota saya yaitu Anissa. Kegiatan program pertama yaitu mengedukasi pembuatan kemasan atau logo dan brand pada hasil maupun olahan terutama pada usaha-usaha kecil. Keadaan ini adanya karena kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya merek dagang dan pengemasan yang baik agar dapat meningkatkan nilai jual produk dan menarik minat pembeli. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga.
Kemudian proker kedua yaitu penyuluhan masker untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dan menjaga jarak, terutama di era pandemi. Mengapa kegiatan ini diadakan? Karena kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya menjaga jarak dan menggunakan masker di era pandemi. Dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai masker dan menjaga jarak di era pandemi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu keempat. Next. Berikut adalah program kerja 7 dan 8 yang berasal dari program kerja saya, yaitu yang pertama, mengiklankan produk UMKM di media sosial untuk memperbaiki perekonomian UMKM tersebut agar lebih mendapat perhatian oleh masyarakat guna membantu perekonomian UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Mengapa kegiatan ini saya adakan? Yaitu dengan maksud banyak pelaku usaha UMKM mikro kurang dalam mengetahui cara kerja sosial media atau sosmed. Dengan tujuan untuk membantu UMKM yang masih baru dan kurang diketahui oleh masyarakat sekitar, dengan maksud dan tujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan atau perekonomian sebagai langkah pemulihan ekonomi UMKM. Lanjut. Yang ke-8 itu pembuatan pamflet online mengenai cuci tangan yang baik dan benar, karena masih kurangnya praktik cuci tangan yang baik dan benar di lingkup masyarakat sekarang, yang bermaksud tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cara mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19 yang akan dilaksanakan pada minggu keempat. Kemudian program kerja ke-9 dan ke-10 ini berasal dari anggota saya, Kelvin Enrico. Yang pertama itu membuat pamflet yang akan disebarkan di media sosial dan secara langsung terkait cara memulai bisnis dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada di masa pandemi COVID-19. Mengapa kegiatan ini diadakan? Karena pandemi COVID-19 menyebabkan penghasilan sebagian masyarakat menjadi menurun dan banyak yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya korban PHK, dan yang berpenghasilan kurang dengan mengonsultasikan cara berbisnis di masa pandemi COVID-19 untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi pemulihan ekonomi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di minggu kedua. Next. Kemudian yang terakhir, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui gerakan 5M dan membagikan hand sanitizer. Mengapa kegiatan ini diadakan? Karena masih banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan, khususnya mencuci tangan, di masa pandemi menjadi salah satu penyebab kasus COVID-19 masih terus terjadi. Dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, khususnya pentingnya menjaga kebersihan tangan dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Dana yang berasal dari sini berasal dari lain-lain. Lain-lain itu mencakup dari diri sendiri dan sponsor yang akan mensponsor kegiatan tersebut kalau ada. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga. Demikian hasil pemaparan dari saya sebagai koordinator wilayah 2. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Gianni yang telah memaparkan program kerja wilayah 2. Sekarang, saya akan membuka sesi diskusi. Kepada Bapak DPK, perwakilan kecamatan ataupun para hadirin sekalian dipersilakan untuk menanggapi. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya ini mengenai kegiatan dari Friska. Jadi ada 2 kegiatan itu yang dia lakukan adalah melalui daring ya kegiatannya. Bisa dijelaskan Friska? Iya, baik Pak. Saya akan menjelaskan. Nah, di keterangannya memang saya tulis secara daring. Nah, keduanya itu nanti akan dilakukan secara daring via Zoom meeting. Tetapi sebelumnya untuk menyebarkan informasi misalnya kapan akan diadakannya,
kapan akan diadakannya sosialisasi talk show terkait dengan vaksin dan cooking class itu. Sebelumnya itu 1 minggu sebelumnya saya akan sebarkan kayak brosur dulu atau pamflet ke rumah-rumah warga untuk mengikuti itu Pak. Juga supaya bisa lebih banyak masyarakat yang ikut dan tidak menimbulkan kerumunan untuk kegiatannya Pak. Baik. Terima kasih. Saya kira itu saja. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Dari pihak kecamatan apa yang menanggapi? Sepertinya tidak ada ya. Jadi kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan program kerja wilayah selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Renaldi sebagai koordinator wilayah 3. Kepada Saudara Renaldi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Renaldi Akbar Rifai dari Fakultas MIPA, koordinator wilayah 3. Adapun anggota dari saya yaitu Saudara Muhammad Albar, kemudian Dia Puspitasari, kemudian Inaya Aprilia, Muhammad Dias Antama, dan Siti Larasanti Syukur, dan terakhir Kasanyo Nata Fusada. Baiklah, di sini saya akan memaparkan program kerja individu dari wilayah 3. Yang pertama yaitu rencana kerjanya edukasi tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 melalui banner. Nah, kenapa program ini muncul? Jadi selama pandemi COVID-19 cukup banyak masyarakat yang mengalami stres dan timbul emosi negatif seperti marah, sedih, dan sebagainya. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini agar masyarakat yang membaca dapat menerapkan dan terhindar dari stres dan timbulnya emosi negatif. Waktu pelaksanaannya yaitu minggu kedua. Selanjutnya program kerja yang kedua yaitu pengadaan dan distribusi hand sanitizer untuk beberapa tempat usaha. Nah, permasalahan yang dihadapi yaitu beberapa tempat usaha belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Misalnya menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan bagi pembeli atau customer. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu sebagai aksi nyata meningkatkan imunitas kesehatan serta diharapkan tempat usaha tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga pembeli atau customer lebih aman. Waktu pelaksanaannya yaitu di minggu ketiga. Next. Selanjutnya program kerja yang ketiga yaitu memberi edukasi kepada anak-anak tentang bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi serta menyelipkan pembelajaran matematika di mana edukasi akan dilakukan melalui metode permainan agar menarik minat belajar anak-anak di masa pandemi. Nah, kenapa program ini terbentuk? Karena banyaknya anak-anak yang kurang memahami tentang menjaga kesehatan di masa pandemi. Selama pembelajaran secara daring di sekolah, banyak anak-anak yang kurang memahami pelajaran seperti pelajaran matematika. Nah, adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberi edukasi kepada anak-anak tentang menjaga kesehatan di masa pandemi dan membantu anak-anak dalam proses belajar matematika di tengah masa pandemi. Waktu pelaksanaannya yaitu di minggu kedua sampai minggu ketiga. Okay, next. Selanjutnya program kerja yang keempat yaitu membagikan sabun kertas kepada anak-anak di sekitar dan membagikan pamflet tentang pola hidup sehat kepada masyarakat sekitar. Nah, kenapa program ini terbentuk? Karena anak-anak yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan tangan di masa pandemi.
kemudian masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk menarik minat anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan tangan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Selanjutnya yaitu program kerja yang kelima, memberi edukasi tentang pentingnya pencegahan COVID-19 dengan menggunakan sarana teknologi berupa filter Instagram. Kenapa program ini terbentuk? Yaitu karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan COVID-19. Adapun maksud dan kegiatannya yaitu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat akan pentingnya pencegahan COVID-19 dan mengkampanyekan gerakan peduli kesehatan di masa pandemi. Adapun kegiatan ini dilakukan pada minggu kedua. Oke, next. Selanjutnya yaitu kegiatan yang keenam, membuat poster tentang pola hidup sehat untuk ditempelkan di tempat-tempat umum serta membagikan sabun kertas kepada masyarakat sekitar. Nah, kenapa program ini terbentuk? Karena banyaknya masyarakat yang tidak memperdulikan pola hidup sehat dan tidak menjaga kebersihan di tengah pandemi. Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat sehat dan bersih di lingkungan sekitar. Dan kegiatan ini akan dilakukan di minggu ketiga. Yang selanjutnya program yang ketujuh yaitu membuat poster dan mengedukasi masyarakat tentang menerapkan 5M. Menjelang Lebaran Idul Adha, penerapan 5M harus lebih diperhatikan. Kenapa program ini terbentuk? Karena saat ini COVID-19 masih ada di tengah sekitar kita. Namun, sudah banyak masyarakat yang kurang peduli dengan segala protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah, mulai dari hal pemakaian masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk mengedukasi masyarakat agar menjaga protokol kesehatan pada saat Lebaran Idul Adha, sehingga angka penularan COVID-19 tidak meningkat. Kegiatan ini akan dilakukan pada minggu kedua. Oke, next. Selanjutnya yaitu program kerja yang ke-8, memberikan tips meningkatkan imunitas di masa pandemi. Kenapa program ini terbentuk? Yaitu karena di masa pandemi ini ada banyak berita hoax yang tersebar di masyarakat yang membuat masyarakat overthinking dan menurunkan imunitas tubuhnya dan juga pola hidup yang tidak bersih dan sehat. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini agar masyarakat semakin paham akan kesehatan dan bagaimana kita menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Kegiatan ini akan dilakukan di minggu ketiga. Selanjutnya yaitu program kerja yang ke-9, membantu mempromosikan UMKM dengan tampilan yang menarik di sosial media dan mengedukasikan pentingnya pemisahan modal untuk usaha dan penggunaan pribadi. Kenapa program ini terbentuk? Yaitu karena turunnya perekonomian di masyarakat akibat COVID-19, terkhususnya UMKM. Adapun maksud dan tujuannya yaitu meningkatkan kembali perekonomian di masyarakat, khususnya UMKM. Kegiatan ini akan dilakukan di minggu kedua sampai minggu ketiga. Oke, next. Selanjutnya program kerja yang ke-10, mengedukasikan tindakan pencegahan dengan metode 5M, menggunakan brosur dan membagikan hand sanitizer. Kenapa program ini terbentuk? Yaitu karena tingginya penyebaran COVID-19 di masyarakat akibat kurangnya edukasi tentang COVID-19. Adapun maksud dan tujuannya yaitu memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 di masyarakat. Kegiatan ini akan dilakukan di minggu ke-4. Selanjutnya yaitu program kerja yang ke-11, pembuatan pamflet yang akan disebarkan di media sosial mengenai pentingnya jiwa kewirausahaan bagi generasi muda sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi. Kenapa program ini terbentuk? Yaitu karena maraknya anak-anak muda yang menganggur karena PHK sebagai salah satu dampak pandemi. Adapun maksud dan tujuannya yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para generasi muda sehingga diharapkan hal tersebut
dapat membantu tahap pemulihan ekonomi dan menciptakan wirausahawan baru yang nantinya dapat menambah ketersediaan lapangan kerja. Kegiatan ini akan dilakukan di minggu kedua bulan Juli. Oke, next. Program kerja yang ke-12 yaitu melakukan sosialisasi yang dikhususkan kepada anak-anak usia dini di lingkungan sekitar mengenai bahaya COVID-19 dan pentingnya menaati protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus melalui klaster keluarga. Kenapa program ini terbentuk? Yaitu karena banyaknya anak usia dini yang melakukan beragam aktivitas namun mengesampingkan protokol kesehatan. Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk mengedukasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan kepada anak-anak usia dini sebagai salah satu upaya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam klaster keluarga. Kegiatan ini akan dilakukan di minggu ketiga bulan Juli. Oke, next. Selanjutnya program kerja yang ke-13 yaitu membuat poster dengan tema pentingnya menjaga privasi di internet. Nah, kenapa program ini terbentuk? Karena seiring berkembangnya teknologi internet saat ini yang membuat dunia menjadi lebih dekat, mudah diakses oleh semua orang serta tidak terbatas. Kemudian membuat pengguna internet sering mengabaikan privasinya di dalam dunia maya dan seringkali berakibat fatal. Adapun maksud dan tujuannya yaitu mensosialisasikan pentingnya menjaga privasi di dunia internet serta mengajak khalayak untuk menjaga privasinya ketika berada di dunia maya. Program ini akan dimulai dijalankan pada tanggal 7 sampai tanggal 10 Juli 2021 dan akan diupload melalui media sosial. Okay, next. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rinaldi yang telah memaparkan program kerja wilayah 3. Sekarang, saya akan melakukan sesi diskusi. Kepada Pak DPK dan perwakilan kecamatan dan hadirin sekalian, dipersilakan untuk menanggapi. Ya, kalau dari saya tidak ada tanggapan, silakan. Mungkin dari pihak kecamatan, apakah ada tanggapan? Untuk dari Kecamatan Makassar sendiri sudah cukup. Baik, terima kasih tanggapannya. Kalau begitu, kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan program kerja wilayah yang akan dilanjutkan oleh Saudara Sandi, selaku koordinator wilayah 4. Kepada Saudara Sandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Sandi Arista Ihsan Yahmid dari Teknik Pertambangan sebagai Koordinator Wilayah 4 Kecamatan Makassar yang mencakup Kelurahan Maradekaya Utara, Barana, dan Nariambangi. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari Wilayah 4 sendiri. Yang pertama ada Hesterin dari Ilmu Komunikasi. Kedua ada Ainun Karimah dari Ilmu Administrasi. Selanjutnya ada Nurul Khalifa dari Statistika, kemudian ada Nurul Sakina dari Sastra Inggris, dan Wanda Milenia dari Sastra Inggris juga. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin bisa langsung saja ke pemaparan program kerja. Yang pertama, ini dari program dari Hesterin. Rencana kerjanya yaitu memberikan edukasi terkait literasi digital kepada masyarakat dengan menggunakan platform online atau media sosial untuk menyebarkan poster dan informasi edukatif. Hal ini didasari pada masalah literasi digital masyarakat Indonesia yang semakin rendah, terutama di wilayah 4 ini pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari program ini yaitu pengembangan teknologi dan pesatnya perkembangan informasi, terutama pada zaman pandemi ini, harus disertai dengan peningkatan pengetahuan masyarakat akan literasi digital, agar informasi yang diperoleh di internet tidak diterima secara mentah,
namun mampu menggunakan akal dan pikiran untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diterima. Untuk program ini direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua sampai ketiga pada bulan Juli 2021. Selanjutnya, bisa di next. Ya, ini merupakan program kerja individu dari Ainun Karimah, yaitu mengenai sosialisasi vaksinasi COVID-19, didasari pada program kebijakan vaksinasi COVID-19 yang sudah diterapkan sejak awal tahun 2021. Namun karena banyak berita hoax yang beredar, membuat kepercayaan publik menjadi rendah terhadap kebijakan vaksinasi ini. Sehingga tujuan dari program ini yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang fakta seputar kebijakan vaksinasi dan memberikan edukasi kebenaran dari berita hoax yang beredar di masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan langsung pada masyarakat, namun dibantu dengan instrumen pendukung seperti pamflet atau stiker yang direncanakan pada minggu ketiga dalam pelaksanaan KKN ini. Next, masih program dari Ainun Karimah. Selanjutnya ada mitigasi penyebaran COVID-19 melalui e-payment. Didasari pada masalah COVID-19 yang merupakan jenis virus yang dapat bertahan hidup di permukaan benda dan dapat menyebabkan kontaminasi silang. Begitu pula dengan uang tunai, sehingga dapat membawa berbagai ancaman kuman dan tidak terkecuali COVID-19 yang sedang marak saat ini. Sehingga tujuan dari program ini yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial, tentang penggunaan e-payment atau pembayaran elektronik yang mampu meminimalisir penularan COVID-19 melalui uang tunai dan dapat melakukan transaksi tanpa bertemu langsung antara pihak pembeli dan penjual melalui media pamflet atau video. Program ini dilaksanakan pada minggu keempat. Selanjutnya, program ini dari saya sendiri. Yang pertama ada edukasi protokol kesehatan melalui poster pada beberapa masjid di wilayah Kelurahan Barana. Program ini dilatar belakangi pada masalah kegiatan beribadah yang diharapkan dapat terus berjalan, tapi masih banyak yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Dengan tujuan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan saat akan beribadah. Rencana program ini akan dilaksanakan pada minggu kedua. Selanjutnya ada distribusian sanitizer pada beberapa tempat keramaian di wilayah Kelurahan Barana. Program ini dilatar belakangi pada banyaknya kegiatan masyarakat yang mengabaikan kesehatan endemik, misalnya usaha yang sering kontak fisik dengan pelanggan atau di tempat ibadah. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat. Rencana kegiatan ini akan dilakukan pada minggu ketiga. Selanjutnya, program individu dari Nurul Nur Khalifah. Yang pertama ada pembuatan infografis tentang perkembangan COVID-19 di Makassar. Latar belakang dari masalah dari program kerja ini yang ada masih kurangnya informasi perkembangan COVID-19 di Makassar. Tujuannya untuk meningkatkan informasi ke masyarakat tentang perkembangan COVID-19. Rencana kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Selanjutnya ada program memberikan video edukasi pemanfaatan platform online sebagai media untuk mengembangkan UMKM. Dilatar belakangi dari masalah menurunnya pendapatan UMKM selama pandemi COVID-19. Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan pengetahuan tentang platform online agar UMKM dapat berkembang. Rencana kegiatan ini dimulai pada minggu kedua sampai minggu ketiga. Selanjutnya ada program kerja dari Nurul Sakinah. Yang pertama ada mengumpulkan para pemuda dan sama-sama memahami terkait COVID-19. Program ini dilatar belakangi pada masalah masih kurangnya pemahaman dari para pemuda-pemudi Kelurahan Barana terkait COVID-19. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemuda dengan membaca serta menuliskan karya terkait COVID-19 agar bisa lebih dipahami. Rencana kegiatan ini dimulai pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Juli.
Selanjutnya ada rencana untuk membuat video mengenai pentingnya menjaga jarak serta memakai masker hingga saat ini. Program ini dilatar belakangi pada masalah menurunnya kesadaran masyarakat terkait COVID-19 yang masih ada hingga saat ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Program ini ditargetkan untuk dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan Juli. Selanjutnya, yang terakhir ada program individu dari Wanda Milenia. Yang pertama ada pembagian buku cerita yang bertema edukasi tentang kesehatan atau situasi pandemi saat ini. Masalahnya adalah karena anak-anak yang belum terlalu aware terhadap situasi pandemi sekarang, dengan tujuan agar anak-anak bisa mengetahui dan mengerti tentang situasi sekarang dengan karya sastra atau buku cerita. Program ini akan dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Juli. Yang terakhir, sekaligus penutup dari program individu dari wilayah 4, yang membagikan masker dan hand sanitizer kepada warga sekitar. Ini mungkin sama dengan program kerja individu yang di wilayah sebelumnya, yang membedakan dengan program kelompok kecamatan. Jadi program ini dilatar belakangi pada kurangnya kesadaran warga sekitar terhadap penggunaan masker dan hand sanitizer di kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar warga lebih waspada dan aman menjalani kegiatan sehari-hari. Rencana kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Juli. Mungkin itu pemaparan saya terkait program kerja individu dari anggota wilayah 4 Kecamatan Makassar. Saya kembalikan ke Hestrin. Baik, terima kasih Pak Saudara Sandi yang telah memaparkan program kerja wilayah 4. Sekarang, saya akan membuka sesi diskusi. Kepada Bapak DPK dan perwakilan kecamatan, dipersilakan untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya izin kepada Bapak pendamping dan dosen dari KKN, dan kedua teman-teman rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, saya lihat dari prokernya ini sudah sangat bagus, mendukung pemerintah Kota Makassar dalam artian yang boleh saya tanya, kerja bakti di kami mengadakan kerja bakti. Tolong nanti di teman-teman yang di wilayah-wilayah di kelurahan untuk ikut juga berpartisipasi terhadap. Yang kedua, kami mengadakan donor darah kalau tidak salah itu di minggu ketiga itu dipusatkan di kantor kecamatan. Yang ketiga, posko induk itu kan nanti didirikan di kantor kecamatan ya kalau tidak salah. Bicara sendiri jaringan. Permisi. Permisi Pak, tadi itu yang untuk posko induk, betul Pak, kami akan pasang spanduknya untuk di kecamatan begitu Pak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Yang terakhir, kalau misalnya ada teman-teman KKN yang ingin bertanya dan mungkin ada kendala di tiap-tiap wilayahnya masing-masing di kelurahannya, boleh berkoordinasi dengan kami di kecamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah ada tanggapan lain dari para hadirin sekalian? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Jadi kita akan lanjut ke pemaparan program kerja selanjutnya, yaitu pemaparan program kerja wilayah 5 yang akan disampaikan oleh Saudara Adilvi. Kepada Saudara Adilvi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya.
Jadi perkenalkan, saya selaku Koordinator Wilayah 5, Muhammad Adil Firwan, akan memaparkan beberapa program kerja individu dari teman-teman Wilayah 5 sendiri. Sebelum saya memaparkan, saya akan memperkenalkan teman-teman dari Wilayah 5. Yang pertama ada Ayu Ade Putri, yang kedua ada Kofifah, dan yang ketiga Andi Nurmalasari Jafar. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya jelaskan beberapa program kerja dari teman-teman Wilayah 5. Mungkin moderator bisa tampilkan. Ya, yang pertama dari program kerja individu atas saudari Ayu Ade Putri. Yang pertama, rencana kerjanya mengenai media edukasi penggunaan aplikasi pengolah kata, dalam hal ini Microsoft Office, kepada murid SD dan SMP berupa brosur dan e-book, didesain semenarik mungkin dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini didasari atas permasalahan kurangnya pengetahuan murid SD dan SMP tentang pentingnya penggunaan aplikasi pengolah kata, fungsi serta cara mengoperasikannya. Adapun maksud tujuan dalam kegiatan ini yaitu memberikan edukasi kepada murid SD dan SMP tentang pentingnya skill penggunaan Microsoft Office serta cara mengoperasikannya. Waktu pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu minggu kedua bulan Juli 2021. Yang kedua, mengenai media edukasi pembuatan disinfektan mandiri rekomendasi WHO dalam bentuk brosur serta membagikan disinfektan. Hal ini dilandaskan atas permasalahan penularan virus COVID-19 yang makin hari kian meningkat. Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk mencegah penyebaran kuman, bakteri maupun virus corona dengan membagikan disinfektan serta mengedukasi masyarakat dalam pembuatan disinfektan dengan cara dan takaran yang benar. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu minggu ketiga bulan Juli 2021. Oke, mungkin bisa selanjutnya. Jadi selanjutnya itu berasal dari saya sendiri. Pertama, memberikan edukasi kepada betapa pentingnya peran orang tua khususnya dalam segi pendidikan sebagai metode alternatif untuk mengatasi kurang efektifnya pembelajaran secara daring. Tentu saja hal ini didasarkan atas berangkat dari kurang efektif dan efisiennya proses pembelajaran daring di masa pandemi ini. Maksud dan tujuannya untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya peran orang tua khususnya di dalam segi pendidikan di masa pandemi. Waktu pelaksanaannya yaitu minggu ketiga. Kemudian program kerja kedua dari saya sendiri yaitu adanya penyebaran poster atau pamflet terkait bahayanya COVID-19 ini dan cara pencegahannya melalui media sosial maupun media cetak. Hal ini berangkat dari masih kurang masifnya informasi yang terkait COVID-19 yang terbarukan serta bagaimana cara pencegahannya. Maksud dan tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bahayanya COVID-19 dan cara pencegahannya sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 itu sendiri. Waktu pelaksanaannya yaitu minggu keempat. Kemudian program kerja berikutnya berasal dari saudari Kofifah. Yang pertama, membuat pamflet diposting di media sosial tentang sanksi masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan. Hal ini dilandaskan atas permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan protokol kesehatan. Maksud dan tujuannya dari program kerja ini yaitu agar masyarakat paham bahwa pentingnya menjalankan protokol kesehatan di situasi pandemi. Waktu pelaksanaan sendiri yaitu minggu keempat. Kemudian yang kedua, membuat video animasi atau iklan layanan masyarakat tentang peningkatan imunitas dalam hal pencegahan COVID-19 di masyarakat. Hal ini berangkat dari masyarakat yang tidak lagi mementingkan imunitas tubuhnya. Adapun maksud dan tujuannya yaitu untuk membuat masyarakat paham akan pentingnya menjaga imunitas di situasi pandemi saat ini. Waktu dan pelaksanaan sendiri yaitu minggu ketiga.
Kemudian yang terakhir, program kerja individu atas nama Saudari Andi Nurmalesari Jafar. Pertama, membuat poster meningkatkan ketahanan pangan keluarga di era pandemi COVID-19. Hal ini berangkat dari permasalahan melemahnya ketahanan pangan masyarakat pada pandemi COVID-19 yang berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan. Maksud dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau. Waktu pelaksanaan sendiri yaitu minggu ketiga. Kemudian yang terakhir, membuat hand sanitizer dengan bahan alami untuk mencegah COVID-19. Hal ini berangkat dari permasalahan tingginya akan kebutuhan masyarakat akan hand sanitizer pada masa pandemi COVID-19 yang memengaruhi ekonomi warga yang sulit membeli hand sanitizer. Untuk maksud dan tujuannya sendiri yaitu untuk mencegah penyebaran wabah di Indonesia. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu minggu keempat. Mungkin sekian dari saya selaku koordinator wilayah 5. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dilvi yang telah melaporkan program kerja wilayah 5. Sekarang, saya akan membuka sesi diskusi. Kepada Bapak DPK dan perwakilan kecamatan, dipersilakan untuk menanggapi. Ya, kalau saya ya tanggapan loh dari saya. Silakan aja, bagus programnya. Silakan. Baik, karena sepertinya sudah tidak lagi tanggapan, jadi saya akan menutup rangkaian acara inti kita pada pagi hari ini. Untuk menutup seminar ini, saya kembali kepada MC kita, Saudari Tamara. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemateri dan juga kepada moderator. Itulah tadi pemaparan program kerja KKN Universitas Hasanuddin, gelombang 106 Kecamatan Makassar. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan juga kepada moderator yang telah memandu acara itu tadi. Tidak terasa juga kita sudah sampai di akhir acara. Demikianlah serangkaian acara seminar program kerja KKN Universitas Hasanuddin, gelombang 106 Kecamatan Makassar hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin para hadirin sebelum meninggalkan room, kita ada sesi dokumentasi, yaitu foto bersama. Jadi diharapkan untuk para hadirin dan teman-teman sekalian yang tidak mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya. Dan minta tolong untuk divisi publikasi dan dokumentasi untuk baik, kita akan segera memulai sesi dokumentasi ini. Saya beri aba-aba 1 sampai 3. Pak Camat belum tampil Anda. Pak Camat belum ada. Oh, iya. Video. Oh iya Pak. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak untuk para hadirin dan teman-teman sekalian. Jadi tolong dikoordinasikannya dengan Pak Camat, Pak Korcap, koordinator kecamatan, dengan arahannya juga Pak Camat supaya karena hari ini kita tidak dihadiri oleh kelurahan dari staf kelurahan pun, jadi mudah-mudahan koordinasi ke bawah dari Pak Camat itu bisa terrealisasikan dalam waktu yang dekat ini, ya. Mungkin ada tambahan sedikit terlepas ini Pak Camat, penyampaiannya ke mahasiswa. Silakan Pak Camat. Habis Pak, ya. Izin kami dari pihak Kecamatan Makassar sangat
adik-adik dari prokernya ini sangat bagus Pak, mendukung sekali namanya yang dari adik-adik yang sangat-sangat strategis dari adik-adik mahasiswa ini, dan saya berharap juga adik-adik mahasiswa ini ada kendala jaringan kecamatan tadi, mungkin sudah masuk wilayah. Ya, sepertinya begitu. Tidak ada suara. Pak Camat mungkin masih ada. Ya, jadi kedengaran ya suaranya. Terkendala jaringan ya. Korca mendengar ya suara saya? Oh iya Pak. Mungkin dari pihak kecamatan sedang ada kendala jaringan. Oh begitu ya. Ya, jadi saya kira kita diterima dengan baik oleh Pak Camat tadi. Tinggal bagaimana koordinasi ke wilayah kelurahan masing-masing ya. Karena sepertinya kalau ada kendala dengan kelurahan, mungkin kegiatan kita akan terhambat ya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada 1-2 hal yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, tadi ada penyampaian dari pihak kecamatan. Kalau sementara ini ada kendala jaringannya di kantor begitu, pihak kecamatan mengatakan bahwa kalau misalnya nanti ada kendala di kelurahan ataupun ada yang perlu dikoordinasikan, langsung bisa saja hubungi pihak kecamatan begitu. Iya. Jadi tadi ini tidak ada koreksi, jadi koreksinya kan cuma ya tidak prinsip ya, tidak untuk program kerjanya. Sehingga mohon nanti dilengkapi ya nama dari pejabat kelurahan dan utamanya Pak Camat yang dimasukkan dalam laporan ya. Jadi sudah bisa nanti kita store ke P2KKN. Mungkin besok pagi sudah diantar ke P2KKN ya. Kalau hari ini kita bisa kerja cepat, perbaiki semuanya apa yang perlu kita perbaiki. Karena saya lihat kekurangannya ini cuma nama pejabatnya, nama Pak Camat dan Pak Lurah itu yang belum, dan
Ya mudah-mudahan kita dapatkan tanda tangannya semua hari ini. Kalau saya siap, nanti tinggal ditelepon di mana saya berada. Saya akan tanda tangan di situ. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi, nanti lewat koordinator kecamatan saja ya. Ya, terima kasih. Dengan demikian saya akan leave. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sukses dia. Terima kasih Kerjakan, Pak. ya, kerjakan Pak. prokernya dengan baik. Ya Pak. Lalu berkoordinasi dengan kelurahan ya, Pak Lurah dan Pak Camat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.